Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 3 episode 3, di mana episode kali ini akan fokus kepada Dr. Brown yang akan memimpin operasi dan berbagai kendalanya. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Brown bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Di sini kita diberitahu jika Dr. Brown telah ditunjuk oleh Dr. Lim untuk memimpin operasi pada hari ini. Terlihat Dr. Brown sangat semangat dan gugup karena dirinya akan memimpin operasi untuk pertama kalinya. Di sini juga kita diperlihatkan jika ibu dari Dr. Brown yang bernama Brice tinggal di apartemen Dr. Brown. Hal ini dikarenakan Brice telah diusir dari apartemennya karena memutar musik sangat keras sepanjang malam, bertengkar dengan tetangga dan parahnya lagi bertelanjang di jalan raya. Brice melakukan semua hal bodoh itu dikarenakan Brice menderita bipolar disorder. Bipolar disorder adalah suatu gangguan mental yang berhubungan dengan perubahan suasana hati. Jadi jika Brice sedang senang banget, maka dirinya akan melakukan hal-hal gila seperti pesta sepanjang malam sampai telanjang di tempat umum. Namun jika sedang sedih, maka dirinya akan sangat sedih sampai tidak mau makan sama sekali. Sebenarnya Brice sudah diberikan obat dan harus meminumnya setiap hari agar bipolar disorder tidak kambuh. Akan tetapi Brice sering tidak meminumnya, entah karena lupa atau tidak ingin meminumnya sehingga bipolar disordernya kambuh dan melakukan hal-hal gila. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Murphy sedang menemui seorang pasien berumur 14 tahun yang bernama Michelle. Michelle mengalami nyeri perut yang sangat parah setelah makan, bahkan ketika perutnya disentuh, Michelle terlihat sangat kesakitan. Dr. Brown dan Dr. Murphy berkesimpulan jika ada kerusakan pada kantung empedu dari Michelle sehingga kantung empedunya harus dibuang. Tentu operasi pengangkatan kantung empedu ini akan dipimpin oleh Dr. Brown. Dr. Brown pun memutuskan untuk melihat operasi pengangkatan kantung empedu yang dilakukan oleh Dr. Andrews kepada pasien lain. Hal ini dilakukan Dr. Brown tentu untuk mempelajari cara melakukan pengangkatan kantung empedu yang akan dilakukan pada Michelle. Namun saat Dr. Brown sedang memperhatikan Dr. Andrews melakukan operasi pengangkatan kantung empedu, Dr. Murphy meminta agar Dr. Brown berbicara kepada Dr. Charlie untuk meminta maaf. Dr. Murphy merasa jika dirinya telah berbuat salah kepada Dr. Charlie karena Dr. Murphy telah menanyai banyak pertanyaan saat kencan, yaitu sekitar 83 pertanyaan. Bahkan pertanyaannya terdengar terlalu dalam untuk pasangan yang baru kencan, seperti mau anak berapa, nikah dengan tradisi agama apa, bagaimana cara membesarkan anak-anaknya. Awalnya Dr. Brown menolaknya karena dirinya ingin fokus mempelajari cara mengangkat kantung empedu, namun karena Dr. Murphy memaksa, akhirnya Dr. Brown menyetujuinya. Namun di tengah jalan saat ingin menemui Dr. Charlie, tiba-tiba saja Dr. Brown melihat Dr. Parr dan Dr. Resnick sedang menangani seorang pasien yang bernama Seamus. Seamus tertancap seekor ikan marlin saat sedang memancing yang melompat dari laut dan mengenai pahanya. Dr. Resnick ingin melakukan CTI pada paha Seamus untuk memastikan keadaan pembuluh darah yang sobek akibat tertusuk ikan marlin. Namun karena alat CTI hanya cukup untuk satu orang sehingga Dr. Resnick memutuskan untuk memotong ikan tersebut agar bisa masuk ke dalam alat CTI. Akan tetapi Seamus menolaknya karena dirinya tidak mau jika ikan marlin yang ia dapatkan dipotong karena Seamus ingin memajang ikan marlin itu. Seamus menyarankan agar dirinya tidak perlu dilakukan CTI dan langsung saja menarik ikan marlin itu dari pahanya. Para dokter tentu menolaknya karena mereka harus memastikan terlebih dahulu pembuluh darah apa yang sobek baru melepaskan tancapan ikan marlin itu dari pahanya. Akhirnya para dokter memutuskan untuk mencoba melakukan CTI pada Seamus dan ikan marlinnya. Tentu saja saat dilakukan CTI, Seamus tidak bisa masuk ke dalam alat CTI karena terhalang ikan marlin. Saat Dr. Parr sedang berusaha memasukkan Seamus ke dalam CTI, tiba-tiba saja ikan marlin itu meledak dan mengeluarkan isi perutnya. Ledakan itu terjadi karena ada logam, yaitu kail, di dalam perut ikan marlin tersebut. Seamus awalnya sangat panik karena melihat ikan marlinnya hancur, namun Seamus kembali senang karena ledakannya hanya pada satu sisi ikan marlin saja.
Jadi Seamus ingin menempel ikan marlin itu di dinding sehingga hanya terlihat satu sisi saja dan sisi yang meledak akan diletakkan ke arah dinding. Saat mereka sedang panik, tiba-tiba saja ikan marlin itu jatuh sehingga membuat tancapannya terlepas dari paha Seamus. Darah muncrat dari paha Seamus dan membuat Seamus tidak sadarkan diri. Dr. Brown langsung menutup luka Seamus dengan jarinya untuk menghentikan pendarahannya. Seamus pun terpaksa dibawa ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan tanpa dilakukan CTI. Akhirnya Dr. Lim, Dr. Park, dan Dr. Resnick melakukan pembedahan pada Seamus, sedangkan Dr. Brown bersiap-siap untuk memimpin operasi pada Michelle. Namun saat Dr. Brown sedang ingin fokus untuk mempelajari cara mengangkat kantung empedu, tiba-tiba saja Dr. Park dan Dr. Resnick datang dan mengeluh dengan keadaan Seamus. Jadi Seamus setelah pahanya dilakukan pembedahan dan diberikan antibiotik, harusnya kaki Seamus menjadi lebih baik, namun ternyata kaki Seamus lama-kelamaan membusuk. Dr. Park dan Dr. Resnick sangat bingung dengan apa yang dialami oleh Seamus. Dr. Brown yang sedang ingin mempelajari pembedahan kantung empedu memutuskan untuk pergi dari tempat itu, namun tiba-tiba saja Dr. Murphy menghampirinya dan menanyakan apakah Dr. Brown telah berbicara kepada Dr. Charlie. Dr. Brown terlihat sangat kesal dan mengatakan jika dirinya akan berbicara kepada Dr. Charlie sekarang. Dr. Brown pun menemui Dr. Charlie dan mengatakan jika Dr. Murphy meminta maaf karena telah menanyai banyak pertanyaan yang tidak pantas saat baru-baru kencan. Dr. Charlie menjelaskan jika dirinya tidak masalah dengan pertanyaan Dr. Murphy karena Dr. Charlie menyukai Dr. Murphy yang seperti itu. Dr. Charlie juga meminta agar Dr. Brown tidak usah ikut campur dengan hubungan mereka berdua. Dr. Charlie pun meninggalkan Dr. Brown. Namun tiba-tiba saja Dr. Brown menyadari sesuatu tentang kaki Seamus yang terus membusuk padahal sudah diberikan antibiotik. Dr. Brown langsung menemui Dr. Park dan Dr. Resnick lalu mengatakan jika Seamus menderita kanker pada kakinya sehingga kakinya terus membusuk padahal sudah diberi antibiotik. Jadi harusnya Seamus dilakukan CTI saat pertama kali masuk rumah sakit, namun karena Seamus tidak mau ikan marlinnya dipotong sehingga Seamus tidak jadi dilakukan CTI. Mendengar hal itu, Dr. Park dan Dr. Resnick langsung meninggalkan Dr. Brown untuk menangani Seamus. Sedangkan Dr. Brown langsung melakukan biopsi kepada Michelle dan ternyata Michelle menderita pulmonary embolism. Pulmonary embolism adalah suatu kondisi di mana salah satu arteri di paru-paru tersumbat oleh gumpalan darah. Hal ini disebabkan karena ternyata Michelle telah meminum pil KB selama setahun agar dirinya tidak hamil saat berhubungan dengan pacarnya. Dr. Brown akhirnya memasukkan filter IVC yang dimasukkan melalui paha untuk masuk ke dalam pembuluh darah yang menyumbat dan memecah gumpalan darah. Namun saat Dr. Brown ingin memasukkan filter IVC, Dr. Brown melihat ada 3 luka garis yang disebabkan oleh silet pada Michelle. Dr. Brown tidak memperdulikannya dan terus memasukkan filter IVC untuk memecah gumpalan darah. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown yang sedang memeriksa keadaan Michelle. Dr. Brown menjelaskan jika dirinya mengetahui luka garis yang ada di paha Michelle adalah bekas silet dan meminta agar Michelle mau menceritakan masalahnya. Jadi biasanya anak-anak seumuran Michelle akan mengiris dirinya sendiri menggunakan silet sehingga berdarah untuk menutupi rasa sedih, rasa tertekan, bahkan rasa sakit hati yang mereka alami. Michelle pun mengatakan jika dirinya sangat tertekan dengan kelakuan ibunya yang bernama Patricia. Michelle menjelaskan jika Patricia adalah seorang ibu yang sangat sibuk sehingga Patricia tidak ada waktu untuk bersama Michelle. Tidak hanya itu, ternyata Patricia memiliki 3 anak angkat dan meminta agar Michelle yang menjaga anak tersebut. Michelle menjelaskan jika dirinya setiap hari harus merawat 3 anak itu dari makan, mengganti pakaian, sampai mengantar ke sekolah sehingga Michelle tidak punya waktu untuk bermain. Tentu mendengar hal itu Dr. Brown sangat sedih dan langsung menemui Patricia. Dr. Brown menjelaskan semua kepada Patricia tentang keadaan Michelle yang merasa tertekan karena harus menjaga 3 anak angkat. Dr. Brown menyarankan agar Michelle dibawa ke psikiater agar Patricia tahu masalah dari Michelle. Namun Patricia menolaknya dan mengatakan jika keluhan Michelle adalah keluhan biasa pada anak-anak. Patricia pun meninggalkan Dr. Brown. Dr. Brown yang tidak bisa berbuat apa-apa memutuskan untuk berlatih mengangkat kantung empedu untuk persiapan memimpin operasi pengangkatan kantung empedu milik Michelle esok hari. Saat Dr. Brown sedang berlatih, tiba-tiba saja datang Dr. Murphy dan menjelaskan semua kemungkinan terburuk yang terjadi saat operasi pengangkatan kantung empedu. Tentu hal ini membuat Dr. Brown menjadi sangat gugup dan memutuskan menemui Dr. Lim. Dr. Brown menjelaskan jika dirinya sangat gugup dan meminta agar Dr. Melendez saja yang memimpin operasi. Dr. Lim menjelaskan jika semua orang pasti gugup saat memimpin operasi untuk pertama kali, namun mereka harus melewati itu agar mau bertumbuh menjadi dokter ahli bedah hebat. Dr. Brown yang mendengar hal itu mulai semangat lagi dan memutuskan untuk berlatih kembali. Setelah berlatih, Dr. Brown langsung menemui Michelle. Dr. Brown melihat Michelle sangat sedih karena sebenarnya apa yang dialami oleh Michelle hampir mirip dengan yang dialami Dr. Brown. Jadi Dr. Brown saat masih kecil hingga kini dirinya harus terus menjaga Brice karena Brice menderita bipolar disorder.
Dr. Brown yang tidak ingin Michelle seperti dirinya hingga dewasa memutuskan memanggil psikiater untuk menyelesaikan masalah Michelle. Lalu kita diperlihatkan Patricia sangat marah kepada Dr. Brown karena telah memanggil psikiater untuk anaknya. Dr. Lim yang mendengar hal itu memutuskan agar Dr. Brown tidak memimpin operasi Michelle dan langsung meminta maaf kepada Patricia atas tindakan Dr. Brown. Dr. Lim melakukan hal itu tentu untuk menyelamatkan Dr. Brown agar tidak dituntut oleh Patricia. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown sedang bersama dengan Brice. Dr. Brown menjelaskan jika dirinya mempunyai pasien yang bernama Michelle dan memiliki kesamaan dengan dirinya, yaitu memiliki seorang ibu yang tidak becus menjadi seorang ibu. Dr. Brown terlihat sangat kesal karena dirinya tidak bisa memimpin operasi yang sangat dia nanti-nantikan hanya karena seorang ibu pasien yang egois. Brice yang mendengar hal itu menyadari jika semua itu salah dirinya karena dirinya tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik karena memiliki bipolar disorder. Brice meminta maaf kepada Dr. Brown dan mengatakan jika dirinya sangat mencintai Dr. Brown. Dr. Brown yang mendengar hal itu sangat sedih dan langsung memeluk Brice. Esoknya kita diperlihatkan jika Michelle tidak mau dilakukan operasi pengangkatan kantung empedu jika bukan Dr. Brown yang memimpin operasi. Dr. Brown mencoba menjelaskan jika Dr. Melendez yang akan memimpin operasi itu dan Dr. Melendez adalah dokter yang sangat hebat. Michelle tetap tidak mau sehingga Patricia tidak ada pilihan lain sehingga mengizinkan agar Dr. Brown yang memimpin operasi. Akhirnya Dr. Brown lah yang akan memimpin operasi Michelle. Sebelum memimpin operasi, Dr. Brown menyempatkan selfie di depan ruang operasi dan fotonya dikirim kepada Brice. Di sini bisa terlihat jika hubungan Dr. Brown dan Brice sudah mulai membaik. Akhirnya operasi pengangkatan kantung empedu pada Michelle pun dilakukan dan tentu saja Dr. Brown lah yang memimpin operasi. Operasi berjalan dengan sangat lancar dan akhirnya operasi pengangkatan kantung empedu Michelle pun berhasil. Dr. Brown yang telah memimpin operasi dengan sangat baik terlihat sangat senang. Lalu kita diperlihatkan Patricia datang dengan 3 anak angkatnya dan terlihat jika Patricia sudah mulai berubah. Tidak hanya itu, Patricia juga akan membawa Michelle ke psikiater untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Michelle. Dr. Brown juga terlihat sangat senang karena Seamus dapat diselamatkan walau kakinya harus diamputasi. Seamus juga terlihat sangat senang karena ikan marlinnya masih bisa buat pajangan. Akhirnya Dr. Brown pulang dengan perasaan sangat senang, namun tiba-tiba dirinya mendapatkan sebuah telepon dan membuat Dr. Brown tiba-tiba sangat sedih. Di akhir film kita diperlihatkan jika Patricia kecelakaan dan mati di tempat kejadian. Dr. Brown terlihat sangat sedih, apalagi Patricia mati saat ingin membeli sebuah minuman beralkohol untuk merayakan keberhasilan Dr. Brown memimpin operasi. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, komen, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!